Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat sepuh Desa Jatimalang, yang saya hormati Bapak Kiai, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Desa Jatimalang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jatimalang beserta perangkat desanya, yang saya hormati lembaga-lembaga desa di Desa Jatimalang, yang saya tidak menduga banyak sekali Pak Kades. Saya kira acaranya tumpengan biasa tadi, ternyata banyak. Alhamdulillah ini meriah HUT RI ke-77 di Desa Jatimalang. Mudah-mudahan kesemarakannya dapat juara Pak Kades. Semoga, kita berdoa. Nah, itu ada Mas Rocky nanti. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Judul pertama kalau bingung kelas balik, loh bukan ahli sejarah nih. Yang penting seperti ini ya, nyun sewu, dengan adanya HUT ke-77 kita membangun bersama apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Bupati bahwa Kebumen itu semarak, Klirong maju bersama, sehingga monggo sengkuyung bareng-bareng. Apa yang ada mempunyai potensi yang ada di Desa Jatimalang betul-betul kita timbuhkan di situ. Pada saat musyawarah desa kemarin terkait dengan penyertaan modal BUMDes, ini saya sampaikan, desa itu kalau kita mau maju jangan berdiri sendiri, tetapi berusaha secara bersama-sama dengan desa lain. Jatimalang punya potensi tahu, modalnya kita berikan dari desa untuk BUMDes bersama, sehingga nanti bisa saling kerjasama dan membangun. Beberapa kali saya mencontohkan kabupaten lain, misalkan dulu saya pernah niki kalau cilik kalau waktu saya kecil, mungkin Bapak Ibu ngertos Kalasan nggih. Kalasan itu Kulon Prambanan. Saya kecil di sana, kebetulan alhamdulillah saya bisa di Kebumen tahun 85-86 waktu itu. Nah, dibawa ibu saya karena ibu saya seorang guru SD ditempatkan di daerah Gebluk Buayan waktu. Nah, jadi pertama kali saya menginjakkan tanah di Kebumen adalah di desa Gebluk Buayan. Nah, disampaikan oleh ibu saya waktu itu bahwa lakumu itu lakumu dewi, gitu kan. Tumindakmu itu tumindakmu dewi. Ibu saya dari mbah buyut saya waktu itu, sehingga kita apa yang menjadi diri sendiri kita nggak mungkin bisa mengoreksi diri kita sendiri. Yang kita koreksi adalah orang lain yang mengoreksi kita. Sehingga oleh karena itu dalam perjuangan kemerdekaan ini kita bareng-bareng bersama-sama untuk Klirong maju bersama. Apalagi Jatimalang mempunyai potensi banyak sekali. Ada kampung tahu yang disampaikan Pak Kades. Pak Kades sudah berusaha membangun ekonomi desa. Ini masih kita tunggu 2 perlombaan di Jatimalang, lomba desa dan kesemarakan. Mudah-mudahan sudah masuk di kantornya Mas Rocky itu, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan yang terbaik. Gitu kan? Amin ya robbal alamin. Tadi sampaikan ini Pak, saya pernah merasa di Desa Jatimalang itu ada terkait sedikit sejarah, mungkin nyun sewu.
pada saat saya melihat kemarin Pak Kiai memberikan doa. Yang pertama Mbah Malang dan kedua Mbah Diponegoro waktu itu. Nah mungkin buatan ngertos Mbah Diponegoro sinten kan nggih? Mbah Diponegoro niku Mbah Wongso Gati, Pak. Jadi namanya Diponegoro niku mboten sing Diponegoro tidak harus yang tahun 1825 loh, 1830. Kalau itu anaknya Hamengkubuwono III. Tapi Mbah Diponegoro ini adalah adiknya Sultan Agung. Itu yang saya merasa ada sesuatu di Jatimalang yang belum mungkin secara sejarah belum kita buka. Tapi saya yang saya misalkan kulo matur niki nek kulo ngapusi nggih, karena kulo nggih sing ngerti sing bener Gusti Allah sanes kulo niku. Jadi saya tidak akan menyalahkan orang yang berpendapat lain gitu kan. Nah, pengen cerita. Jadi hari jadi Kabupaten Kebumen tanggal 21 Agustus 1629 itu mulanya itu di sini, Pak. Niku lho. 21 Agustus 1629 itu mulanya di sini. Mungkin banyak yang kaget. Itu saya menelusuri sampai di daerah Blora. Ngertos Blora nggih? Nah, niku. Jadi tahun 1627 pada saat Sultan Agung Raja Mataram yang keratonnya ada di Pleret nih. Pleret sebelah selatan, bukan Pleret yang utara, Pleret yang sebelah selatan. Itu memberikan, kalau nek caranya seniki surat keputusan, SK, SK kepada Ki Juru Malang saat itu untuk berhubungan dengan Ki Bagus Bodronolo. Ngertos Bodronolo nggih? Sing makamnya di Karangkembang. Karena waktu itu Panjer itu adalah kadipaten di bawah Mataram. Nah, pada saat Ki Juru Malang itu diperintahkan itu lewatnya daerah selatan. Ngaloren itu daerah Prapatan Jebul. Ngertos nggih? Jebul. Nah, niku ngalor nanti lewat Kecamatan Kliro ke utara. Mungkin satu jalur kok ngalor gitu. Nah, itu kan. Nah, Ki Juru Malang itu menetap di daerah Panjer bagian selatan. Kula mboten ngertos nek niku Jatimalang nggih. Panjer bagian selatan. Nah, pada saat itu Ki Juru Malang melaksanakan tugasnya untuk mengamat-ngamati di daerah Panjer niku banyak lumbung padi untuk persiapan menyerang VOC di Batavia. Akhirnya Ki Juru Malang menetap di sini sampailah pada tanggal 17-18 Agustus 1629. Nah, pada saat penyerangan 17 Agustus 18 Agustus ke Batavia, ternyata pada saat itu Manduro Negoro atau Manduro Rejo niku patih Mataram zaman Sultan Agung itu kalah perang, pasukannya 10.000 meninggal dunia karena terjadi kolera dan malaria, bukan karena diserang VOC waktu itu belum ada Belanda, waktu itu VOC. Nah, otomatis kembalilah ke Panjer ini. Nah, koordinasi dengan Bodrono pada tanggal 21 Agustus 1629 VOC mendarat di Pandan Kuning. Nah, Pandan Kuning ngertos? Nah, Pandan Kuning niku daerah pertanahan nggih. Nah, Bodrono bersama Ki Juru Malang waktu itu menyerang VOC di sana. Itulah yang terjadi tanggal 21 Agustus 1629. Peristiwa sejarah kenapa Bapak yang sekarang atau Ibu menggunakan pakaian adat Jawa Kebumen tanggal 21 Agustus 1629. Niku bukune ten Amsterdam yen Pak. Nah, niku kan waktu itu kami tim dari bagian pemerintahan waktu itu bekerja sama dengan UGM
Waktu itu saya punya teman namanya Mas Danang di UGM untuk ke keraton. Saya minta, Pak, saya minta waktu 1 hari 1 malam di keraton. Ternyata beliau di keraton itu berpakaian adat Jawa, tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa pulpen dan kertas, hanya diapalkan. Muncullah buku yang sekarang ada di bagian pemerintahan, sehingga besok tanggal 21 Agustus kita upacara adat Jawa Kebumen. Itu yang terjadi. Jadi peristiwa Heroik Bodronolo. Nah, kalau niki tanglet Bodronolo niku sinten? Bodronolo itu atau Adipati Panjer. Setelah adanya Sultan Agung, Bodronolo itu diberi gelar menjadi Ki Ageng Panjer Roma. Karena waktu itu Sultan Agung membawa Ki Suwarno bersama Ki Juru Malang. Lah iki nek Suwarno rak tak keinggon gitu kan ya. Akhirnya mbok rebutan. Akhirnya Ki Suwarno diberi Kadipaten Panjer Gunung. Seniki daerah Karangsambung Banioro. Nah, niku kan. Banioro niku artinya napa? Baniare aku orang ngerti artinya niku. Niku bahasa Belanda, Baniare. Nah, akhirnya Ki Suwarno jadi Panjer Gunung, Bodrono Panjer Roma. Bodronolo niku putrane Ki Maduseno. Maduseno niku sinten? Putrane ngertas ngertas boten? Maduseno boten ngertas nggih. Kan tekan Jati Malang nih. Ki Maduseno niku adalah nek jenengan ngetos Wonoboyo. Jadi Ki Bagus Wonoboyo niku Maduseno itu adalah Wonoboyo 5 atau Wonoboyo terakhir. Anaknya Wonoboyo 4 Ki Ageng Mangir. Nah niki mesti ngertos nek Mangir niki. Ya kan? Ki Ageng Mangir punya istri Ki Ratna Pambayun, putrane Panembahan Senopati Mataram. Itu berarti otomatis sini ada kedekatan dengan Sultan Agung. Karena Panembahan Senopati niku punya anak awal 3 yang kandung, yang angkat niku Raden Ronggo Bedo niku. Nah, kalau anak kandung pertama yang menjadi raja niku Raden Wuryah atau Raden Bubrah, jadi raja 1 hari karena waktu itu mempunyai kekurangan matanya buta. Sehingga raja pengganti Panembahan Senopati adalah sinten, Pak? Terus pengganti Panembahan Senopati adalah Raden Jolang, Raden Mas Jolang atau Hanyokrowati. Nah, Hanyokrowati niku duwe anak sing namanya Hanyokrokusumo atau Sultan Agung. Berarti otomatis umurnya Hanyokrowati hampir sama dengan Maduseno, sama-sama anak berbeda istri. Berarti Sultan Agung sama umurnya dengan Bodronolo. Bodronolo duwe anak 3, sing 2 lanang, sing 1 wedon. Sing lanang Hastasuto dan Kertosuto. Hastasuto nanti menjadi Panjer Roma 2, Kertosuto menjadi Panjer Roma 3. Nanti ketemu Amangkurat dadi Kolopaking niku kan niku kan. Nah niku Kolopaking niku. Kolopaking 1 loro teru. Nah, Kolopaking di Kebumen sampai hanya 4 karena yang kelima nanti di Banjarnegara adiknya Kolopaking jadi Bupati Karanganyar Ki Sukadis yang makamnya di Sempor. Terus Jati Malang pripun niku sinten? Nah niku kula sing ngertos. Tapi sebetulnya nggih sesepuh mriki sing ngertos sanes kula nggih. Kalau Ki Juru Malang niku ada makam di daerah yang namanya Segoro Yoso. Nah, di daerah Kecamatan Imogiri Pleret Bantul di daerah sana. Jadi itu yang namanya Ki Juru Malang. Nah, karena pada saat itu setelah Sultan Agung mangkat,
itu sudah sepuh lah nggih, akan diganti oleh Raden Alit atau Hamangkurat Agung, Hamangkurat I. Nah, Hamangkurat I itu sekarang ini nyenengi wong nganti apa lupa diri lah kak bahasa sekarang. Jadi akhirnya timbulnya itu ulama diusir semua. Salah satu ulama itu adalah yang namanya Raden Dipanegara. Raden Dipanegara sinten? Wongso Gati. Nah niku ku nyambung boten jajal niku. Kira-kira Mbah Wongso Gati enggak kali Mbah Jati Malang niku sepuh sinten? Nah niku kan. Jadi waktu dibacakan itu kalau langsung loh enten Mbah Wongso Gati teng mriki Mbah Diponegoro. Tapi ampun Diponegoro sing niku nggih sing nggih pakaian putih-putih nggih beda niku kok mbokan Diponegoro niku enten kathah apa-apa Diponegoro gitu lho. Padahal Diponegoro itu banyak. Jadi Diponegoro Mbah Wongso Gati itu di sini sekitar kalau wau kan 1629 berarti kalau Mbah Wongso Gati 1675 1677 niku yang dengan Amangkurat disarang nanti barengnya Mbah Wongso Gati niku sinten? Satu Mbah Bumi Dirjo sing siniki manggone ten pendopo niku Bumi Dirjo Bumi Arjo niku kan. Nah, terus yang kedua Mangku Bumen. Nah, Mangku Bumen nanti yang menurunkan Jamenggolo niku. Nah, niku monggo diresapi. Nah, Mbah Malang niku keturunannya kata sebetulnya Mbah Malang niku nek carane zaman biyen nek zamane Sultan Agung niku nggih telik sandi lah gitu. Carane sebelum perang niku kan wah itu loh intel lah ngilmune niku nggih nyun sewu kan nek telik sandi kan kados napa ngilmune niku dan tidak pernah kecekel VOC niku lho. Nah niku monggo diresapi tapi nek kula matur niku ampun didadikaken patokan mbok kula salah nek sing bener Gusti Allah. Niku mawon lah. Terus Mbah Wongso Gati yang ada di Gunung Kidul keturunannya Ki Ageng Giring. Ngertos Ki Ageng Giring mboten kan? Mboten ngerti mau kata-kata kados niki kula saged ngomong sing ngomong besinten kula mboten ngertos. Niku. Jadi Mbah Juru Malang niku gadah napa nggih? Gadah istri yang di sini, Pak. Kula mboten ngertos sinten. Makanya jenengan niki kula tanglet. Di sini maksudnya di Jati Malang gitu, Pak. Nggih mboten ngertos yang penting di daerah Panjer. Terus niku nggih. Panjer kan luas, Pak. Ya. Karena niki Panembahan Senopati sebelum jadi raja niku kan lewat keliling dari mulai Tanggulangin sampai Kali Gending, Pak. Di Kali Gending itu sekitar 1590 setelah perang dengan Joko Tingkir tapi sing mboten ngombe dawet nggih. Nah, Joko Tingkir ngombe dawet. Nah niku ngawur niku Joko Tingkir ngombe dawet padahal nek ngertos mawon. Mbah Joko Tingkir niku kan asline Karebet, Hadiwijaya, Sutawijaya. Makanya kenapa Panembahan Senopati menjadi Danang Sutawijaya? Namanya bukan Sutawijaya, pertama anaknya Ki Ageng Pemanahan itu namanya Danar. Karena wong Jawa carane ilate angel dadi Danang. Diangkat anak oleh Sutawijaya jadi Danang Sutawijaya. Hadiwijaya niku Joko Tingkir, putrane Ki Ageng Pengging, putune Makurung Handayan Ningrat. Kok ngertos kula pun tekan makame ngoten niku lho. Makamnya di daerah Boyolali. Nek daerah mriku nek ngomong BD mboten saged mesti ndo atau mbo niku lho. Nek kita kan saya pernah ngomong Ndorowati guyu, Dorowati Pak Saris Ndorowati. Ya kula sampe kali Gus Miftah wingi ten Jeruk Agung. Jeruk Agung sanes Jeruk Agung. Terus Jeruk Agung sanes Jeruk Agung. Nah, urut-urutane niku sebetulnya nggih bisa juga nek zamane Mojopahit niku nggih kathah nggih.
Mojopahit pertama sing terakhir sebelum pindah di Mojo Agung. Mojo Agung itu adalah Mojokerto niku Brawijaya 1 di anak Brawijaya 2, keturunan nih Brawijaya 3 adiknya Brawijaya 1, Brawijaya 4 adiknya Brawijaya 3, Brawijaya 5 anaknya Brawijaya 2. Sebetulnya yang menjadi Raja Majapahit terakhir sebenarnya bukan Brawijaya 5 tetapi Mbah Ki Ageng sing teng Karanganyar ngertos mboten sinten itu. Nah, niko sing teng Karanganyar, nah niko adalah Ki Ageng Gribik Pak, ini kados niku. Nah, terus di Kebumen itu banyak Pak, cuma nyun sewu ten Kebumen mboten ten sisilah. Niku kan angel, madosi Mbah Malang mboten ten sisilah nggih angel. Pados riyen, tapi nek di daerah mana-mana itu ada silsilahnya. Misalkan contoh nanti Brawijaya 5 dia anak sing jenengane Bondan Kejawan. Nah, Bondan Kejawan dia anak meleh sing jenengane Getas Pendowo. Getas Pendowo dia anak meleh sing jenengane Ki Ageng Selo. Nek temriki terkenal Gedibrah. Tapi mboten ngerti Gedibrah niku sinten. Dados ten jeruk ten Tambak Agung niku dulu Syekh Ngabdurrahman Syekh Ngabdurrahman niku keliling siar agama mampir daerah mriku. Nah, karena orangnya tinggi keturunan Persia dengan Cina kan awake putih gagah wong Arab. Oh, klambine gede-gede. Temriku mung mampir ngaso. Dadi temriku adalah petilasan. Terkenalnya Gedibrah niku Syekh Ngabdurrahman atau Ki Ageng Selo makamnya di daerah Blora Purwodadi, antara Blora Purwodadi di sebelah selatan Tarub. Nah, Joko Tarub nggih niku daerah kidule Joko Tarub. Niku enten ceritane Joko Tarub duwe anak sing jenenge Nawangsih, engko duwe bojo sing jenenge Bondan Kejawan. Nawangsih niku mbahe Ki Ageng Selo. Nah, Ki Ageng Selo duwe anak Ki Ageng Ngenis ten Lawean Solo. Duwe anak meleh Ki Ageng Pemanahan sing diwehi lemah kalian Joko Tingkir Mentahok. Nah, tanah alas Mentahok. Jeneng ngertos wit Mentahok dereng Pak? Nah, dolan te Jogja. Tenler pasar Kota Gede. Nah, karena di situ ada pohon mentahok Pemanahan punya anak namanya Danar, nanti dititipkan Joko Tingkir jadi Danang Sutawijoyo Panembahan Senopati, makanya terkenalnya Pangeran Lor ing Pasar. Iku kan. Mentahok apa buah yang bisa mentahok niku buahnya seperti keris, Mbah. Nah, ini seperti keris. Wong kula nate, Pak. Ajeng ziarah ten Kota Gede dilarang. Kula ziarah hari Jumat pagi. Hari Sabtunya puasa. Jadi Keraton Solo pun siap-siap ten daerah Kota Gede niku. Kula mau nganggo sandal jepit karo jin kaosan. Nah, niku kula diusir. Nggih kula ngomong mawon, kula dimbani bae kan mriki nek kula njenengan kula usir nggih kula tak wangsul. Malah kan mlebet. Nggih pun kula mlebet mawon. Terus tak omong niki jenengan lek gawe kuburan ya salah wae. Ono kuburan separo nang jaba, separo nang jero. Lah niku ngene Ki Ageng Mangir kuburan separo nang jaba, separo nang jero. Enten sing tutupan mlebet mriku dereng-dereng nggih. Nah, kula ngomongi lha niku kuburan ya ora bener. Itu namanya politik fitnah, itu seperti itu. Makanya pada saat ada ketoprak Panembahan Senopati membunuh Ki Ageng Mangir niku fitnah. Yang membunuh adalah Raden Ronggo, putra angkatnya Panembahan Senopati. Ketoprak niku kadang-kadang bener bener. Karena waktu itu dibolak-balik oleh VOC Belanda dan niku. Waktu gateng enten, waktu gilang enten, ya wong sekti nggih biasa dianu niku. Niku kan nggih. Dadi
Panembahan Senopati niku nggih ning saya wong jenenge raja nggih bojone kathah nggih Pak nggih. Lah nek camat mboten pareng Pak. Makane niku camat bojone akeh mboten pareng niku. Mboten oleh nyelir. Jadi Ki Juru Malang niku nek sing kula ngertos, kula wingi goleki ten daerah Segoroyoso niku, di sana ada tempat makamnya Mbah Wedok, Mbah Malang Wedok. Itu karena waktu itu memang kenapa Mbah Malang hilang di sana, yaitu di istrinya di Amangkurat nih. Makamnya sekarang di daerah Tegal Arum, Selawi, Tegal. Makanya Amangkurat satu makamnya berbeda karena waktu itu diusir oleh Kajoran. Nah, ngertos Kajoran itu ndi Pak? Karanggayam. Nah, jadi gini, Kajoran itu berasal dari Kajar. Kajar niku daerah Lasem. Lasem niku daerah pundi? Rembang. Nah, Kajoran itu ada 4 Pak. Kajoran Agung, Kajoran Agus, Kajoran Raden, Kajoran Romo. Sing tekan Kebumen niku Kajoran Romo. Makamnya ada di Klaten. Di sini makamnya sinten? Kajoran sinten jenenge sinten mboten napa-napa. Wong kula siniki ten kecamatan gawe punden be saged jenenge bae Sugeng ngaten niku. Karena enggak ada silsilahnya, harusnya ada silsilahnya. Dibikin tempat-tempat ini, tempat ini napa sejarah cagar budaya, tapi cagar budaya dari mana? Makanya kalau nggak eman-eman kan Mbah Gedhe mboten ditelusuri itu. Monggo nanti nggih lah ditelusuri Mbah Malang niku. Nek yang saya lihat itu dulu itu adalah telik sandinya Sultan Agung, mulai di daerah sini 1627 bulane niku Juni. Jare sinten mboten ngertos kula namung ngimpi mbok. Nah, 27 berarti di sini selama 2 tahun sampai Agustus 1629 sebelum perang di Pandan Kuning. Nah nikulah Pak, monggo ditelusuri. Kalau Mbah Wongso Gati malah lebih nganu. Kula lebih napa nggih agak ada sejarahnya bisalah niku karena apa? Masih keturunannya Hanyokrawati, adiknya Sultan Agung. Niku jelas adik kandungnya Sultan Agung. Berbeda istri. Nah, Hanyokrawati itu meninggal sekitar umur 36-37 tahun. Senengane goleki kidang, makanya mati nang daerah Krapyak. Pangeran Sedo ing Krapyak. Krapyak pundi panggung Krapyak kidul kraton niku lho. Nah niku. Nah, anaknya itu ada Mangkubumi, Bumi Dirjo, Dipanegara atau Wongso Gati dan Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Nah nek Diponegoro kita mriki kan Antawirya niku Pangeran Antawirya, anaknya Hamengkubuwana ketiga sing jenenge Suraya kan. Raden Mas Suraya. Hamengkubuwana 1 Raden Mas Sujono, nomor 2 Raden Mas Sundoro, nomor 3 Raden Mas Suraya, nomor 4 mboten enten sune melih pun ganti Ibnu Jarot. Itu nomor 4. Sing nomor 5 Gatot Menol. Leres Raden Mas Gatot Menol. Sing nomor 6 benten melih jenenge gitu lho. Mustojo. Ah niku jenenge nggih. Makane kula jenenge Eko nggih wong orang desa banget lah niku lah. Kan Mustojo. Nanti sing 7 Murtejo, sing ke-8 Sujadi, kan Mas. Sing ke-9 sing sering mriki sinten jejal? Sing ke-9 Raden Mas Doro Jatun. Makane nyun sewu sering ten Jati Malang jenengan mboten ngertos. Raden Mas Doro Jatun, anaknya yang sekarang jadi Hamengkubuwana 10 namanya Raden Mas Herjuno Durpito. Tanglet mawon jenenge. Makanya namanya Panembahan Senopati Mangkubumi kan jenengan jabatan niku kan. Masih sing jenengane cilike kan mboten ngertos niku.
Nah, contoh seperti itu. Jadi monggo lah kita saling menguri-nguri budaya. Jadi harus ada silsilahnya. Sini bagus, nggih. Mbah Malang Gati lah, Wongso Gati. Waktu itu, nah niku temriko. Nah, jadi riyen mriki sebelum perang dengan VOC niku daerah mriki untuk persiapan lumbung padi, Pak. Tahun 1629 sebelum menyerang ke Batavia, berarti persiapannya hanya 3 hari. Lah kula diceritani mbah kula. Makanya mbah leluhurku ben nyerang Mataram ora kuat, pasukan entek 10.000. Akhirnya Mbah Manduro Negoro atau Manduro Rejo niku dimakamkan di daerah Pemalang, ora wani Bali. Jajal sedikit jenengan Pak Kades, di pasukan 6 mati kabeh, jenengan arep Bali ya isin. Niku Mbah Manduro Rejo turunane sinten? Turunane Ki Juru Martani. Nek jarene Mbah Buyut iku lho Ki Juru Martani iku trai kula. Nah, jadi nek jarene wong mbiyen itu kan trio Mas Kentir. Nah, trio itu ada 3 waktu itu. Yang pertama adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Panjawi, dan Ki Juru Martani. Terkenal itu Jogja, Mondoroko, Patih Mondoroko. Makanya kalau mbiyen cilik dolanane mentao, sedikit pun ditegor. Nah niku kalau diceritani mbah kula, makanya mbah kula waktu pas hari jadi le uripmu meh besok nang Panjer, Panjer ngendi kula mboten ngerti. Ternyata Kebumen niki Panjer. Itulah. Jadi Mbah Malang itu dulu adalah pasukan perang, telik sandi dan tidak diketahui banyak orang. Kula mboten wani ngomong sing jenenge asli mbok salah. Gampil ngenjang kula ten kalih Pak Kades mawon gendu-gendu rasa mbok saged nemu niku. Kula mboten wani ngomong niku, soalnya napa mbok salah. Kula nggih perkiraan enten nami kecilnya kados wong hamu bonus 1 sampai 10 saja tak sebutkan kan, memang nyatanya KTP ini niku mesti biyen niku lho. Tapi anu gitu. Kalau Mbah Wongso Gati itu asli Jawa. Asli Jawa nggih nyun sewu kula anu le ireng-irenge meh padha kalih kula lah, wong luwih dhuwur, wonge gendut dhuwur. Mbah Wongso Gati niku keturune Mbah Ki Ageng Giring daerah Gunung Kidul, kados Pak Lurah gede-gede niku lah. Mbah Wongso Gati nek kula sing ngertos namanya Dipanegara. Jadi Dipanegara itu adalah keturunan raja yang tidak langsung, tetapi carane putrane bibine lah kados niku. Kalau yang langsung Raden Mas. Nek Raden Tumenggung gelare Tumbas. Belum mesti bener. Nggih. Jadi ada Raden Tumenggung, Raden Mas niku sing genah-genah ten jero niku Raden Mas. Lah kula ngomong lah wong arep keturunan-keturunan wong ora ndek apa-apa. Wingi kula kalih dalange kok ngomong, kula kalih dalange kok namanya sama beda rezeki kula niku. Niku nggih kula nyuwun sewu. Kadang-kadang ngomongnya kados niki kula tiyang enem kalih bapak-bapak yang sepuh kok malah ada niki kula nyuwun sewu nggih wong anane kados niku, tapi kula lebih sopan daripada Gus Miftah. Nah niku kalih kula nggih tuwa kula sing ten Kalasan kok niku Kalasan tanggane kula niku. Kalasan satu kados Jatimalang Jeruk Agung lah niku. Tangga cer beda desa hanya sekitar 1 kilo jaraknya. Gus Miftah itu ke Jogja itu karena dia ngaji di sana, orang Lampung ngaji di situ. Kalau saya kan memang kelahiran di sana, cuma terdampar di Kebumen kan. Nah, niku buayan sampai sekarang akte niku lho pun Kebumen. Makanya bisa keliru nek aktene Jogja pun pindah. Terus anu Pak, niki monggo lah untuk nguri-nguri ini kapan-kapan kita mencari sejarah bagus itu. Pokoknya saya hanya menetapkan bahwa Mbah Malang niku di sini bulan Juni 1627. Dasare nopo? Lah kula iki diliki temriku tapi kon buka melih mboten pareng ngoten niku. Kurang tak inget-inget tok niku ten Kota Gede niku.
Niku Ki Juru Malang itu adalah telik sandi Sultan Agung karena tidak boleh diketahui banyak orang saat itu. Nah, mungkin mbok-mbok di sini ada keturunannya, mungkin bisa juga Pak Fuad mungkin niku keturunan mboten ngertos kula. Nek Mbah Wongso Gati itu ulama. Mbah Wongso Gati niku kiai, Pak. Nek carane kiai sing lurus, makanya waktu itu ada tidak karena politik berseberangan dengan raja saat itu. Oke, Amangkurat kan nanti jadi Amangkurat II dan Pakubono I. Ya, Amangkurat I punya adik Pangeran Puger jadi Pakubono I. Pakubono I nanti punya anak Amangkurat III. Nah, terus Amangkurat III menjadi Amangkurat IV. Disitulah pecahnya Solo dan Jogja, perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Giyanti niku daerah Karanganyar. Nah, Sujono atau Pangeran Mangkubumi menjadi Hamengkubuwono I. Terus Sambernyawa, Pangeran Sambernyawa menjadi Mangkunegaran I. Terus itu menjadi Pakubono II. Nah, Hamengkubuwono I punya anak dua menjadi Hamengkubuwono II dan Pakualam I. Nah, nek Hamengkubuwono itu salah satu-satunya raja yang bisa 3 kali. Jadi raja diganti anaknya, jadi raja lagi diganti putune, jadi raja lagi. Itu ada. Karena apa? Belanda memecah belah saat itu. Itulah yang terjadi, makanya dengan adanya HUT kemerdekaan RI ini kita harus saling menyatu, bekerja sama, berbareng-bareng, jangan kita mau diadu domba atas itu. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan sedikit, monggo nanti bisa diuri-uri budaya. Kalau nggih mboten ngertos makamnya Mbah Malang di mana atau Mbah Wongso Gati di mana, tetapi itulah yang terjadi. Bahwa Jati Malang itu betul-betul dulu tempatnya sejarah, karena betul penyerangan VOC dulu pertama dari sini karena ada telik sandi itu. Nah, jadi monggo namanya siapa di sini itu dari warga di sini. Tapi nyuwun sewu jenengan ampun percaya kula 100% karena kula dereng lahir saat itu. Kalau dari Dopok ngemen bukan apa-apa. Karena saya kan belum lahir. Berarti ada orang ngomong ya Dopok kabeh kan, berarti kan sejarah namanya juga Dopok karena Pak Jogja maju karena punya cerita. Nah, cuma mungkin kalau lain Dopok nggih. Ya, karena kalau sering ziarah Bapak Ibu nggih, kalau sering ziarah, jadi makam-makam pada saat hari jadi 2000 kemarin kita tetapkan 2019 itu 21 Agustus 1629 itu saya selama 2 tahun ziarah Pak. Saya telusuri dari mulai pertama itu di makamnya Syekh Jumadil Kubro. Nah, makamnya di Semarang di dekat Kaligawe itu, terus saya ke lereng Gunung Merapi, lereng Gunung Merapi, Gunung Turgo sing kena Merapi niku ada petilasannya Syekh Jumadil Kubro. Saya berangkat dari sini jam 9 malam sampai di Juru Kunci jam 2:30. Saya naik Juru Kunci hilang, ternyata lagi semedi. Tak omai lho jenengan Juru Kunci kono nyekel kunci malah semedi. Diobrak-abrik ya. Wis selesai semedi tangi rasa semedi wong Juru Kunci dadak semedi lho. Nah, terus setelah di Jumadil Kubro saya ke Ageng Giring di daerah Sodo, Sodo, terus ke Ageng Pemanan di daerah Panggang, Kembang Lampir, terus saya ke daerah mbahnya Joko Tingkir. Nah ini yang mboten ngombe dawet, mbahnya Joko Tingkir petilasannya ada di daerah Gunung Kidul dekat dengan Manyaran. Namanya di sana Kalinggayam. Boten di Manyaran Wonogiri. Saya nanam dengan Pak Camat Gombong itu 3 pohon gayam di sana. Tuh. Setelah itu saya daerah Selo Boyolali, di sana ada
namanya Kebo Gudel. Kualat ngen Kebo Gudel itu. Kan ada namanya Kebo Amiluhur, Kebo Kenongo, Kebo Kanigoro. Kebo Kenongo niku sing ken jadine pengging bapake Joko Tingkir. Kebo Kanigoro niku sing kula parani ten Gunung Kidul kalih ten Handayan yang ningrat nggih kula parani Makurung Handayan Ningrat niku daerah Boyolali. Kula pernah ten Gunung Kemukus nggih pernah. Nah, di daerah Sragen malah gane golek pesugihan. Nah niku. Mohon nek sing ten mriku ajeng sugih menika ten mriku monggo. Daerah Kemukus nggih di Sragen gunung niku. Nah. Bubar aja kencene ngolombone kados di bubar Pak Ganjar kados ini. Tapi nggih mboten kula mboten ngerti lah, mboten. Terus kula ziarah ten nggone Mbah Selo niku, terus nggone Joko Tarub. Joko Tarub niku daerah Tarub. Joko Tarub kalih Ki Ageng Tarub beda lho nggih. Nek Ki Ageng Tarub niku bapake Joko Tarub engko sing menikah dengan Nawang Wulan. Nawang Wulan niku wong sanes jin. Kadang-kadang Nawang Wulan bidadari nggih bidadari kembang desa nek jare ndiyen lah. Nah, jadi Joko Tarub dengan Nawang Wulan mempunyai anak Nawangsih. Nawangsih niku diperistri Bondan Kejawan. Bondan Kejawan makame mboten ngertos kan? Gamping niku. Ten daerah Kejawan. Kejawan niku nek jenenge sebelum sampai ke daerah rest area napa nggih niku jenenge Ambar Ketawang. Nah, niku makamnya Bondan Kejawan mriku. Bondan Kejawan niku ibunya yang asli Gunung Kidul dari Permaisuri Brawijaya 5 anak yang nomor 91. Nah, niku kan. Anaknya kathah riyen, Pak. Camat anaknya telu bojone siji niku. Nah, monggo lah nggih nanti kapan-kapan kita sambung lagi karena suara saya sudah serak, besok saya upacara. Nanti monggo mudah-mudahan nanti sejarah ini bisa kita gali. Nyun sewu Mbah Malang niku saged ndalang lho, Pak. Ya, Mbah Malang niku saged ndalang. Berarti nggih kalau Surakarta dan Jogja itu tua mana Mas? Nggih nek masalah tua kalih mboten niku tergantung yang kita. Karena gini. Raja pertama adalah Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir. Nggih, Pajang niki lho dari Mataram nggih, Pajang. Karena pada saat itu Pajang kres kalih Jipang, Jipang Arya Penangsang lah niku lah. Nah, jaluk tulung Trio Masketir niku pemanahan Juru Martani Panjawi. Nah, karena pinter iki Juru Martani niku sing kon tarung anake pemanahan yaitu Sutawijaya niku. Nah, keris jebret tapi nyun sewu niku sing cerita mboten bener ngono buntute diketok barang lah niku kan. Tetep perang biasa tapi yang Jipang niku nggak Arya Penangsang niku nggak kiai sami. Niku fitnah-fitnah semua lah nek niku cerita-cerita kata. Niku tetap perang biasa. Nah, akhirnya pemanahan diberikan tanah Mentawis atau Mentawuk alas Mentawuk niku dibangun oleh pemanahan bekerja sama dengan Juru Mertani Panjawi diberi di Pragola di daerah Pati. Nah, setelah itu yang jenenge politik ya crash, akhirnya terjadi perang Pajang dengan Mataram 1581. Jadi nunggang gajah niku Joko Tingkir diserang. Joko Tingkir meninggal 1587. Akhirnya Mataram berdiri sekitar 1568-15. Nah niku Mataram pertama temu di Mataram kota gede. Nah nggih. Nah, akhirnya kota gede diserahkan Panembahan Senopati, diserahkan terus Hanyokrawati, Hanyokrokusumo diserahkan Amangkurat 1, Amangkurat 2 pindah di Kartosuro. Kartosuro terjadi crash ini
yang Amangkurat 3 pindah di Solo, di Kiai Solo yang sekarang keraton itu. Nah, waktu itu jadi mulai dari Kota Gede pindah Kartosuro pindah Solo. Di Solo itulah terjadi perpecahan. Sing ajeg nang kono Pakubuwono jejere Mangkunegaran. Nah, sing Mangkubumi diwehi Jogja. Makanya Keraton Jogja pertama kali adalah di daerah Ambar Ketawang. Itu dibangun pertama oleh Raden Mas Sujono atau Mangkubumi. Nah, setelah lahir anaknya Sundoro, Raden Mas Sundoro, niku Raden Mas Sundoro tidak pernah hidup di keraton karena di daerah Sundoro niku Temanggung. Nah, setelah Raden Mas Sundoro, akhirnya keraton itu jadi yang sekarang ada di Jogja. Jadi nek masalah tua kal enom nggih kula mboten saged ngomong. Nah, ajeng tua pundi kula mboten saged niku. Mungkin kula ajeng ngomong lah karuan kan mentang-mentang wong Jogja kok ya ngomong. Nah, tapi kadang-kadang di waktu kecil saya pernah wong Jogja juga oleh wong Solo. Ya ada pernah gitu dulu. Makanya saya sekolah di Solo nggak boleh waktu itu. Tapi ya sebenarnya itu hanya ketakutan saja, sebenarnya nggak ada masalah. So Jogja Solo sama saja. Itu adalah satu rumpun dan memang satu keturunan sama-sama dari Bondan Kejawan niku. Anaknya Brawijaya 5 Brekertabumi Majapahit terakhir. Kalau Majapahit kalau yang Brawijaya 4 nanti menurunkan Ki Ageng Mangir niku sing nanti ten Kebumen kalih duwe anak Madusena Bodronolo. Ngertos nggih pun nggih. Ya, niku lah sejarah mbok nanti jenengan bisa melihat itu makamnya ada bisa kedian. Jadi itu saja nggih Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sudah malam, kapan-kapan kita ngobrol lagi, mbok ngantuk nih. Sekali lagi besok karena saya upacara saya harus nganu, tapi nyun sewu apa yang saya sampaikan jangan dijadikan patokan kayak Pak Camat anu ndopok kados niku mawon. Jadi jenengan mau cari referensi banyak sekali, jadi apa yang saya sampaikan adalah tidak selalu benar, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan menyalahkan orang yang berpendapat lain. Jadi itu demokratis. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Misalkan apa yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Wal akhirun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Camat Eko Purwanto SSTB MSI kita sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng oleh Bapak Kepala Desa dan diserahkan kepada Ketua Panitia. Kepada beliau Bapak Lurah Parjono kami persilakan.